Salam kemenangan. Saudara, ada sebuah ayat yang luar biasa. Saudara, di dalam Ester 5 ayat 14 dikatakan, engkau dipilih untuk saat seperti ini. Saudara, banyak orang berkata, kenapa saya ada di dalam kondisi yang sangat tidak enak. Saudara, engkau dipilih untuk saat seperti ini. Saudara, orang berkata, kenapa harus saya yang menghadapi orang tua saya bercerai. Engkau dipilih untuk saat seperti ini. Saudara, engkau mungkin berkata, kenapa saya yang harus kehilangan pekerjaan. Engkau dipilih untuk saat seperti ini. Saudara, engkau berkata, kenapa saya harus sakit. Engkau dipilih untuk keadaan seperti ini. Saudara, ada banyak orang yang tidak pernah menyiapkan diri dalam hidupnya. Karena itu pada waktu dia tiba-tiba, saudara, memasuki sebuah keadaan, dia tidak siap. Padahal tidak ada satupun keadaan dalam hidup kita, saudara, di luar kendali Tuhan. Saudara, setiap orang Tuhan sudah merencanakan, Tuhan sudah milih, Tuhan sudah menetapkan untuk sebuah rencana besar, sebuah destiny besar. Saudara, ada satu waktu bahwa engkau dipilih untuk saat seperti itu. Saudara, hari itu saya mengalami, saudara, keadaan yang sangat tidak enak. Saudara, hari itu saya mengalami pelecehan. Dan hari itu saya begitu sedih, saya begitu stres. Saya berkata, bagaimana mungkin, saudara, pas saya ada di Belanda tidak ada orang tua. Saudara, saya melayani seseorang dengan sungguh-sungguh karena orang itu akan bertobat. Orang itu minta dibaptis, sayalah yang membaptisnya, saudara. Dan pada waktu dia selesai dibaptis, saudara, besok paginya dia melecehkan saya. Saudara, pada saat saya sangat-sangat tidak mengerti, Tuhan berkata, engkau dipilih untuk saat seperti ini. Tuhan berkata pada waktu itu dengan jelas, engkau dipilih untuk bagaimana kasih memenangkan semua penghinaan. Kasih memenangkan semua penolakan. Engkau dipilih untuk menjadi teladan untuk saat seperti ini. Saudara, dan hari itu saya memilih untuk mengasihi. Saudara, hari itu dia datang di dalam kebaktian. Saudara, dan karena kursi, karena keadaan, entah bagaimana, saudara, dia duduk persis di sebelah saya. Saudara, dan hari itulah Tuhan berkata, engkau dipilih untuk keadaan seperti ini. Dan saya menoleh ke dia, saya pegang tangannya, saya berkata, sudah selesai, saya mengampuni engkau. Dan buat saya sudah selesai, saya mengampuni engkau. Saya tetap berkata, engkau saudaraku. Saudara, hari itu muka dia berubah. Dan dia menjadi sangat ketakutan. Saudara, dan saya berkata, enggak masalah, ayo kita memuji Tuhan. Tapi yang ajaib, saudara, saya tidak melaporkan, saya tidak lakukan apapun. Saya bahkan tidak pernah cerita kepada teman-teman sepersekutuan apa yang dia buat. Malam itu, dia ditangkap oleh polisi Belanda dan dia deportasi. Karena apa? Karena sebuah kesalahan yang bahkan saya tidak tahu. Bahwa dia mencuri, saudara, di sebuah tempat. Sekali lagi, saudara, Tuhan kita bertindak. Tapi sejak hari itu sampai hari ini, saudara, saya melayani sudah ribuan orang yang dilecehkan. Saya melayani, saudara, begitu banyak orang yang ketakutan, yang hidupnya ditindas. Orang yang mengalami kesakitan dan bagaimana mereka harus mengalami. Dan mereka harus, saudara, belajar mengampuni. Setiap kali saya menoleh ke belakang, saya tahu saya dipilih untuk saat seperti itu. Tetapi kalau hari itu saya tidak mempunyai persiapan, saudara. Kalau hari itu, saudara, hidup saya penuh dengan kebencian. Kalau hari itu, saudara, saya bereaksi negatif. Kalau hari itu saya stres, saya menggila, saya marah dengan Tuhan. Maka tujuan yang sempurna dari Tuhan tidak akan pernah jadi. Saudara, bayangkan Esther mengalami sangat banyak. Saudara, dia mengalami orang tuanya harus meninggal. Dia mengalami dididik keras oleh pamannya. Saudara, dia mengalami bagaimana, saudara, dia akan dibunuh karena semua orang Yahudi akan dibunuh. Dan untuk itulah tiba-tiba dia mengerti. Dia dipilih untuk saat seperti itu. Saudara, hari ini saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Kalau saudara berkata, oh semua fine, berarti waktunya persiapan.
Seberapa banyak saudara bisa bersiap saudara untuk melayani Tuhan. Seberapa saudara membangun manusia roh. Saudara, ada banyak orang mengerti firman di kepala, tapi tidak pernah saudara sampai ke hatinya. Dan itu yang membuat orang berbeda saudara. Kenapa yang satu berdampak dan yang satu firman tidak berdampak? Karena banyak orang firman sampai di kepala dan tidak pernah sampai di hati. Kalau saudara mau menjadi orang yang kuat, renungkan firman. Berurusanlah dengan Tuhan. Tapi juga berurusan dengan dirimu. Dan buat firman itu terukir, Alkitab berkata, di loh batinmu. Di orbi. Di sebuah kedalaman yang paling dalam saudara. Maka pada saat itu terjadi. Pada saat tiba-tiba engkau di satu situasi yang kau tidak pernah mengerti. Engkau tahu bahwa engkau dipilih untuk saat seperti itu. Saudara, satu lagi. Ada seorang teman saudara. Hari itu saudara, pabriknya didemo saudara. Didemo dengan aliran keras. Dia orang-orang itu saudara mengambil saudara batu. Mau melempari bahkan saudara. Mereka berteriak. Sangat mengerikan, sangat mengerikan. Saudara, dan dia berkata, aku tahu aku dipilih untuk saat seperti ini. Saudara, dia memilih untuk berdiri sendirian. Menemui ribuan pendemo saudara. Dan orang berkata, jangan, nanti kamu disandera, kamu itu pemimpin. Kalau mereka menyandera, kami terpaksa membayar sejumlah uang dan bla bla bla. Bagaimana kalau kamu ditusuk, bagaimana kalau mereka emosi dan kamu dibunuh, bagaimana kalau kamu dilempari batu. Tapi sekali lagi teman saya berkata, aku dipilih untuk saat seperti ini. Tidak kebetulan aku ada di tempat ini. Tidak kebetulan aku kerja di sini. Tidak kebetulan aku tahu firman. Tidak kebetulan aku tahu artinya bahwa Yesus mati menjadi jembatan antara manusia dengan Allah. Dan aku hari ini harus menjadi jembatan. Saudara, dan dia berkata, tidak ada satupun yang kebetulan. Aku dipilih untuk saat seperti ini. Saudara, dan dia jalan maju. Mereka berteriak-teriak. Saudara, dan dia langsung peluk saudara mereka. Dia bilang, Bung, Kak, semualah dengan bahasa Dek. Yuk kita ngomong baik-baik. Saudara, pada waktu dipeluk, kaget. Mereka tidak berpikir reaksi pertamanya adalah dipeluk saudara. Saudara, pada waktu dia menjabat tangan dengan kuat, mereka kaget. Mereka berpikir reaksi pertamanya adalah orang ini marah atau ketakutan. Saudara, dan dia mulai salami satu, dia peluk satu demi satu. Orang yang marah, orang yang bawa pisau, orang yang bahkan bawa batu. Dan kemudian dia berkata, ayo ikut saya, kita duduk makan dan kita bicara. Dan kemudian dia tiba-tiba berkata, semua pendemo, semua silakan duduk. Saya akan bookingkan, saya akan pesankan makanan. Dan kemudian saya bagikan minuman. Dan biarkan para pemimpin, saya bilang 10 orang, ikut saya makan di restoran. Saudara, hari itu sebuah demo yang sangat panas selesai dalam waktu 3 jam. Dan 3 jam itu tidak karena teriak-teriak. 3 jam duduk makan tertawa. Saudara, sekali lagi orang ini tahu bahwa dia ada di situ tidak kebetulan. Tapi dia ada dan dipilih untuk saat seperti itu. Hari ini dimanapun saudara sedang apa. Dan saudara harus tahu ada 2 hal saudara. Yang pertama, siapkan dirimu. Karena engkau tidak pernah tahu engkau dipilih untuk apa. Kau juga tidak pernah tahu kapan waktu itu datang. Kau tidak pernah tahu keadaan seperti apa yang tiba-tiba akan ada di depanmu. Tapi yang kedua, kalau engkau sedang dalam keadaan terpuruk, engkau sedang dalam keadaan susah, engkau bahkan sedang sangat sakit, engkau dipilih untuk saat seperti ini. Bukan untuk kalah, tapi untuk menang. Bukan untuk terpuruk, tapi untuk bangkit. Bukan untuk letih, tapi untuk kuat. Tuhan Yesus memberkati.